Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan momis semua dalam keadaan sehat selalu ya mom ya. Amin. Mumpung masih di awal-awal bulan ya mom, mudah-mudahan masih belum terlambat untuk sharing video gajian aku di bulan Maret ya. Nah kemarin kan sebelumnya aku sudah bikin untuk rencana keuangan atau budget planning aku di bulan Maret. Dan memang beberapa pos keuangan aku di bulan Februari sebelumnya tidak ada, tapi di bulan Maret ini aku adain gitu. Atau ada beberapa juga pos di bulan Februari itu ada, di bulan Maret ini aku hapus. Janji aku di minggu lalu, kemarin kan aku sempat membahas soal investasi saham ya, jual beli saham dengan aplikasi Stockbit. Dan sekarang aku mau ngajakin mamis juga bagaimana sih cara jual beli saham Stockbit itu. Jadi yang pastinya kita harus punya aplikasi Stockbit ya, bisa di-download di App Store atau biar lebih gampang nanti linknya aku taruh di description box ya moms. Nah sebelumnya kan aku juga sudah pernah mengisi ya watchlist atau saham-saham dari perusahaan-perusahaan lain yang memang pengen aku pantau nih harga atau rating sahamnya. Dan kebetulan juga di beberapa saham yang sedang aku pilih itu tuh sedang naik turun ya. Yang merah itu berarti lagi turun, dan yang hijau itu rate-nya lagi naik. Nah buat watchlist yang sudah aku pilih ini itu adalah kira-kira perusahaan-perusahaan yang memang akrab gitu didengar oleh telinga, yang sering kita jumpai gitu ya. Makanya biar lebih aman lagi nih buat kita pemula ya untuk berinvestasi atau menabung di saham, mending cari dulu perusahaan-perusahaan yang memang kita kenal, yang akrab di telinga, yang sering kita jumpai. Untuk nambahin watchlistnya juga gampang, tinggal klik plus di bagian kanan atas itu, kemudian nanti kita ketemu ya perusahaan-perusahaan yang memang sudah terdaftar di Bursa Efek untuk diperjualbelikan sahamnya. Terus kalau kita tuh juga bingung ya mau pilih perusahaan yang mana aja, mau ditabung atau mau diinvest, kita bisa cek dari stream. Di situ banyak komentar atau informasi-informasi yang bakal banyak kita dapatkan dari investor-investor lainnya yang sudah duluan berinvestasi dan biasanya memberikan informasi atau berita teraktual soal saham, informasi saham pada saat itu. Oke, lanjut ya ke virtual trading. Pada saat kita ngebuka virtual trading, nanti di situ tuh kita kelihatan ya. Kalau Stockbit itu tuh tanpa minimal deposit, berapapun kita bisa invest, dan biayanya juga murah untuk biaya brokernya. Pada saat virtual trading di situ kita langsung klik aja go to virtual account. Nah dari virtual account ini nanti kita dibiayai atau dimodalkan sebesar 100 juta rupiah untuk simulasi investasi ke perusahaan-perusahaan yang kita inginkan atau wishlist lah ya. Dan kali ini aku mau nyoba simulasi investasi untuk perusahaan Telkom kali ya, karena di sini Telkom itu kan lagi hijau ya, artinya lagi naik. Jadi aku coba untuk berinvestasi di perusahaan Telkom. Kalau kita sudah klik nanti tampilannya akan seperti ini. Perhatikan chartnya karena lagi naik, jadi dia berubah jadi warna hijau. Dan juga perhatikan itu ada slider, kita bisa menggeser kiri dan kanan ya di bagian atas itu. Gunanya untuk kita tuh mau beli sahamnya itu dengan budget yang kita punya, mau beli berapa gitu. Nah di sini aku mau cobain untuk beli saham dengan budget coba aku geser dulu 31 jutaan lah, kira-kira 31.800.000 dengan 71 lot. Nah kalau misalkan sudah cocok dengan budget kita, langsung aja klik order. Nanti dari tampilan klik order itu kita dipastikan lagi untuk previewnya. Kalau itu buat memastikan kita beli dengan nominal sekian, dengan lot sekian. Nanti kalau misalkan sudah sesuai dengan kita, nanti tinggal klik next aja.
Terus tinggal tunggu statusnya itu sebagai match ya. Artinya kita sudah berhasil membeli saham dari perusahaan itu. Berarti itu artinya kita sudah sah atas kepemilikan beberapa lembar saham dari perusahaan itu. Karena kalau menabung dengan investasi saham itu butuh kesabaran ya moms ya, untuk tumbuh, untuk berkembang. Jadi kita biarin aja dengan sendirinya berkembang. Sesekali kita pantau, nanti insya Allah dia akan bertumbuh pada waktunya. Ya kurang lebih kira-kira gitu ya. Kalau kita sebagai ibu-ibu juga bisa kok main saham. Tapi maksud main di sini artinya bukan main-main ya mom, tapi maksudnya buat nabung saham untuk jangka panjang gitu loh. Kalau momis nih juga mau coba-coba virtual tradingnya seperti aku tadi, nanti tinggal klik-klik di bawah ya mom buat install aplikasi Stockbit ini. Oke lanjut ya, aku mau bagi-bagi uang atau distribusi uang untuk kebutuhan Maret. Tapi sebelum itu aku mau panen dulu. Maksudnya ini tuh mau mengambil uang-uang lebihan waktu di bulan Februari, itu masih ada uang lebihan ya. Karena alhamdulillah walaupun ada beberapa pos yang bocor gitu ya atau over budget, tapi alhamdulillah di pos-pos lain tuh masih bisa menyelamatkan pos yang over budget tadi. Contohnya ini untuk belanja sayuran di minggu ketiga, di minggu keempat itu sebenarnya itu masih banyak lebihan gitu moms, tapi ada sebagian uangnya aku pakai untuk kebutuhan yang kurang gitu. Jadi ini kalau di salah satu pos keuangan aku itu boncos atau over budget gitu ya, aku usahain dulu untuk tidak langsung terburu-buru untuk mencomot uang tak terduga atau mencomot uang tabungan atau uang darurat. Tapi aku perhatikan dulu dari budget pos lain yang mungkin sekiranya masih bisa dipakai uangnya atau dipinjam gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan yang lain itu. Dengan catatan harus di tracking atau punya catatan keuangan gitu ya kalau misalkan kita sudah dipakai uangnya. Nah alhamdulillah untuk bulan Februari itu dana tak terduga nggak pernah nggak tersentuh sedikit pun, masih utuh 200.000. Kemudian untuk servis AC juga masih belum kepake karena kan rencana untuk servis AC itu barengan sama untuk pembongkaran AC gitu kan buat pindahan, dan qadarullah ternyata pindahan juga diundur ya. Jadi nanti uang servis AC sama dana tak terduga itu aku biarkan dalam dompet pintar. Terus untuk di bulan Maretnya aku nggak nabung lagi atau nggak menyimpan lagi dana tak terduga dan dana servis AC. Dan alhamdulillah di bulan Februari ini aku punya lebihan budget atau lebihan dana sebesar 55.000. Nah lebihan dana inilah yang akan aku masukkan sebagai sumber dana aku untuk menabung sinking funds yang banyak itu. Walaupun wishlist yang aku bikin itu bisa dibilang banyak ya, buat budget ini, budget itu, pengen ini, pengen itu, cuman gak harus semua juga aku isi setiap bulannya. Segimana ada rezekinya aja, segimana dibaginya aja. Cuman dari beberapa wishlist ini aku perhatikan lagi kira-kira item mana yang mungkin dibutuhkan dalam waktu dekat, atau tabungan mana yang kira-kira targetnya itu semakin dekat. Jadi aku sih berharapnya bisa fokus dulu untuk tabungan-tabungan yang memang jangka waktunya tuh lebih singkat atau semakin dekat gitu ya. Contohnya ini aku mau nabung untuk dana Ramadan, karena kan bulan depan insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua dipertemukan sama bulan suci, bulan mulia, bulan puasa Ramadan. Jadi alhamdulillah untuk dana yang sudah terkumpul untuk kebutuhan selama bulan puasa itu sudah 95.000. Artinya masih terkumpul kurang lebih 10% dari target. Ya nggak apa-apa lah ya, daripada nggak terkumpul sama sekali walaupun deadline-nya itu sudah semakin dekat. Terus untuk sisanya uang 2000-an seperti biasa langsung dimasukin aja ke dalam tentang menabung 2.000 rupiah. Nah banyak nih momis juga yang nanyain ke aku di DM gitu ya,
kenapa sih tabungannya tuh nggak ada recehan, kenapa uangnya besar-besar gitu. Padahal enggak juga ya sih moms, cuman kalau misalkan aku tuh punya uang receh, uang 2000-an gitu, memang aku nggak tabung ke dalam sinking fund lainnya, karena aku juga punya tantangan menabung 2000. Jadi mending aku lebih memilih untuk menyimpannya di dalam tantangan 2000 gitu moms. Jadi untuk challenge 2000 ini ada beberapa lembar juga untuk uang 1000-an. Kemarin tuh pas awal-awal tuh kan dapat uang 1000-an gitu. Jadi dimasukin aja ke dalam tantangan 2000 biar uangnya juga nggak kepake buat yang lain gitu. Oke, ini tadi kan uang untuk tabungan sinking funds-nya sudah selesai, dan sekarang waktunya untuk mengisi dompet-dompet dengan budget bulan Maret ya moms. Dan masih banyak juga nih yang bertanya, apakah semua gaji dari Pak suami itu diambil uangnya secara cash? Kalau buat aku pribadi sih enggak ya moms, karena kan ada juga beberapa pos atau beberapa kebutuhan itu dibayarkan secara transfer. Contohnya untuk tabungan, untuk sedekah, untuk bayar kontrakan, bayar wifi, listrik, aku itu bayarnya secara transfer dan virtual. Aku melakukan pembayaran dulu untuk item-item yang memang harus ditransfer gitulah moms. Jadi ini misalkan momis tuh ada beberapa pembayaran juga melalui transfer, contohnya kayak beli listrik di Shopee atau bayar SPP anak melalui transfer. Jadi sebelum uangnya tuh diambil cash untuk kebutuhan sehari-hari, mending dibayarkan dulu untuk kewajiban atau kebutuhan-kebutuhan yang memang harus melakukan transaksi secara transfer atau virtual account gitu ya moms. Jadi nanti dari sisa uang itu baru deh diambil untuk uang cash pegangan sehari-hari. Oke, jadi kan tadi sebelumnya ini aku sudah aku sudah masukkan uang untuk kebutuhan pokoknya dan untuk belanja bulanan. Lanjut ini ke belanja mingguan. Jadi budget untuk belanja mingguan atau untuk beli sayur-sayuran gitu adalah 200.000 per minggu. Berarti untuk satu bulan itu tinggal dibagi 4 minggu ya moms. Satu minggunya 200.000. Dengan catatan satu minggu itu dihitung menjadi 8 hari biar genep gitu. Lanjut untuk jajan anak-anak 200.000 ini buat Anya dan Dehan. Sebenarnya 200.000 ini cukup nggak sih? Kalau buat aku sih alhamdulillah cukup. Kadang-kadang juga ada lebihan juga, karena kan suka bikin jajanan atau masakan gitu ya di rumah. Terus untuk budget susu juga aku pisahkan dari jajan anak-anak. Setelah itu lanjut untuk gas dan galon. Untuk budget gas masih biasa, masih sama dengan bulan-bulan lalunya 50.000. Kemudian untuk galon juga masih sama, yaitu 150.000. Buat aku pribadi untuk budget galon itu tuh harus banget habis, karena kalau misalkan budgetnya habis itu berarti aku dan keluarga lagi rajin minum. Terus lanjut ini ke budget hobi. Hobi di sini maksudnya adalah untuk kebutuhan istri ya moms, bukan hobi belanja. Kalau misalkan buat hobi belanja ya juga nggak apa-apa selama masih dalam budget 200.000. Lanjut, nah ini adalah pos baruku, kayaknya akan kepakai sampai bulan-bulan ke depannya ya. Di bulan ini tuh aku mulai menyisihkan anggaran untuk kesehatan, baik itu untuk masker atau untuk obat-obatan. Karena belajar dari bulan lalu, bulan Februari hanya sempat sakit kan. Jadi untuk kebutuhan beli obatnya kayak kompresannya, kayak obat minum penurun panas itu kemarin dipakai dari budget lain. Jadi belajar dari pengalaman itu kayaknya untuk bulan-bulan ke depan akan dipakai, akan dianggarkan untuk kesehatan. Nah, kayaknya mungkin ada hikmahnya juga ya, aku tuh agak delay, agak terlambat dari target untuk pindahan. Jadi untuk bulan Maret ini akhirnya aku kepikiran nih untuk bikin budget ongkos pindahan. Untuk ongkos pindahan ini sebelumnya aku sudah survei dari beberapa aplikasi yang menyediakan jasa pindahan kayak Lalamove, kayak
delivery dan lain-lain. Jadi kurang lebih budgetnya tuh 500.000. Jadi aku anggarkan aja bulat 500.000 untuk pindahan, karena lumayan agak jauh dari domisili aku sekarang dengan rumah yang nanti akan ditempatin. Jadi makanya dari itu untuk sinking funds bulan ini tuh kayaknya agak berkurang, agak sedikit gitu ya, karena budget sinking funds-nya dipakai untuk ongkos pindahan. Untuk anggaran beli beras aku tidak anggarkan karena alhamdulillah dapat kiriman dari mbahnya anak-anak dari Jawa. Jadi aku kosongin aja. Dan alhamdulillah semuanya sudah keisi ya. Cuman ini kan masih ada beberapa recehan ya, uang 5.000, 10 ribuan gitu. Jadi kayaknya akan aku tukar dari budget anak-anak dengan uang pecahan kayak gini, supaya nanti kalau misalkan anak-anak mau jajan gampang. Biasanya kan anak-anak tuh jajannya juga receh ya moms ya, belanjanya di agen grosir gitu. Jadi jajanannya dapat banyak, harganya murah. Tapi ya tetap aja ya, alangkah lebih baiknya kalau jajanan itu dibikin dari rumah, homemade gitu ya. Buat momis nih yang rajin masak, buat anak-anaknya hebat banget, bisa ini ya bikin bebikinan gitu. Cuman kalau buat aku pribadi masih harus banyak belajar soal baking, soal masak-masakan, karena banyak yang gagalnya. Oke, ini untuk isi dompetnya sudah selesai. Nah, dari uang ini kan masih ada sisa ya. Ini dari sisa gaji, semuanya harus aku distribusikan. Jangan sampai ada uang nganggur. Karena kalau misalkan ada uang nganggur, pasti bakal akan kepake buat hal-hal yang enggak dipentingkan atau dibutuhkan saat itu. Dan pastinya untuk sinking fund prioritas aku saat ini masih tertuju untuk renovasi atau bikin dapur ya moms. Kemarin kan uangnya sempat terkumpul alhamdulillah ya, dan sudah dibayarkan 40% dari biaya renovasi. Jadi memang aku harus masih terus nabung lagi untuk renovasi dapur. Nah, karena ini kan sebelumnya aku sudah bikin gambar gitu untuk menulis, untuk mewarnai sinking funds-nya kalau sudah diisi. Dan karena ini sudah penuh ya, sudah mencapai target tahap pertama alhamdulillah, yaitu 8 juta. Jadi aku bakal nabung lagi untuk tahap kedua renovasi dapur. Jadi ini karena aku masih belum bikin gambarnya, tapi tetap aku bikin dulu catatan untuk uang yang sedang disimpan sekarang. Dan alhamdulillah ini kan juga ada pemasukan dari sampingan aku freelancer, baik itu dari endorsement atau dari afiliasi gitu. Jadi bakal aku tabung lagi untuk renovasi atap dapur. Nabung dengan nominal sebanyak ini, aku pribadi ya moms, itu tuh sangat luar biasa banget bantuan dari Allah. Karena walaupun dengan niat yang kuat, tapi juga diiringi dengan usaha dan doa, di situ mungkin Allah ngebantu aku ya untuk melancarkan niat-niat ini. Dan berpikiran positif pastinya, walaupun kayaknya itu terlihat mustahil, tapi dengan kita mengubah mindset atau pola pikir kita, di situ juga Allah akan ngebantu. Karena janji Allah dalam hadis Rasulullah ya, kalau misalkan ini salah tolong dibenerin ya moms. Jadi Allah itu selalu dalam prasangka baik hambanya. Jadi berpikirlah yang positif, jangan pernah berpikir yang negatif tentang apapun atau hal-hal yang sedang kalian impikan. Oke momis? Jadi ini untuk biaya renovasi setelah dibayarkan 40%, sisa 2 jutaan deh. Kalau nggak salah ini 2 jutaan untuk renovasi dapur. Oke, ini sudah selesai dan lanjut ke sinking funds lainnya.
Kemudian untuk sinking funds lebaran kayaknya aku skip lagi di bulan ini. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya di pertengahan bulan, di akhir bulan, atau kapanpun untuk menambah tabungan dana lebaran. Tapi aku usahakan untuk selalu menabung dana darurat, karena ini adalah penting banget ya, untuk punya dana darurat. Berapapun gajinya, berapapun nominalnya, diusahakan paling utama itu adalah menabung dana darurat, Mom, karena dana darurat ini bakal yang ngebantu kita pada saat kita kesusahan, pada saat kita yang benar-benar butuh uang banget, jadi bisa diambil dari dana darurat. Lanjut, karena masih ada sisaan uang 2000-an dari budget ya, jadi langsung aku tabungin aja uang 2000-an ini ke dalam challenge 2000. Jadi sudah terkumpul kurang lebih di 100 lembar ya uang 2000-an. Jadi nih intinya, walaupun nih keinginan atau wishlist kita itu banyak banget, sedangkan keuangan kita itu terbatas, coba dipilah-pilah lagi kebutuhan mana yang didahulukan, yang paling urgent. Dari semua wishlist, coba diurutkan dulu wishlist atau poin mana atau kebutuhan mana nih yang paling penting, dari yang paling penting sampai ke yang bisa ditunda nanti gitu ya. Jadi ketika uang kita terbatas, tapi didahulukan tetaplah hal-hal yang paling penting dulu, karena masih ada sisa budget satu lembar 100.000, jadi aku masukin aja ke dalam renovasi atap dapur. Oke, sekian dulu ya dari aku. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya buat momis. Dan aku juga mohon maaf kalau sharing aku ini ada kesalahan, ada kekeliruan gitu. Aku minta maaf. Ambil sisi positifnya aja ya moms. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.